Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perseteruan hebat antara iblis dan manusia dimulai sejak diusirnya iblis dari surga. Iblis yang terlebih dahulu diciptakan dari Adam menolak sujud kepadanya. Hal ini membuat Allah murka dan mengeluarkan iblis dari kenikmatan surga. Namun tak disangka iblis mengeluarkan perkataan yang tak terduga. Dia akan terus-menerus menggoda manusia sebanyak-banyaknya agar tidak dirinya saja yang tinggal dalam kepedihan neraka. Maka setiap hari iblis tidak henti-hentinya menggoda agar anak Adam mau mengikutinya. Gempuran godaan iblis sangat dahsyat. Sekali terkena akan sulit untuk terlepas, bahkan cenderung terus-menerus melakukan hal negatif yang sama. Manusia harus selalu mawas diri dan waspada terhadap tipu daya yang dilakukan oleh sang iblis. Doa harus selalu dipanjatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta perlindungan kepadanya. Biasanya godaan iblis selalu mengarah kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan hal-hal terlarang agar mendapat dosa dan jauh dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak jarang pula iblis mengajak kepada kebaikan untuk selanjutnya dijerumuskan ke dalam jurang kesesatan. Hal ini pula yang dialami oleh Muawiyah yang sedang digoda oleh iblis dan diabadikan dalam karya Jalaluddin Al-Rumi. Suatu hari ketika Khalifah Muawiyah sedang tidur, sang iblis menghampiri dan membangunkan Khalifah Muawiyah yang terlelap tidur dalam istananya. Iblis yang berwujud orang asing segera diketahui identitasnya oleh Khalifah Muawiyah. Ketika Khalifah terbangun, maka beliau segera menanyai iblis tersebut dan terjadilah dialog panjang antar mereka. "Kenapa tiba-tiba kau membangunkanku?" tanya Khalifah pada iblis. "Waktu sholat akan segera tiba dan aku khawatir jika engkau ketinggalan melaksanakannya," jawab iblis. "Tidak mungkin engkau membangunkan diriku untuk tujuan itu. Tugasmu adalah menyesatkan manusia," ungkap sang Khalifah menanggapi pernyataan iblis. "Ketahuilah wahai Khalifah, walaupun aku sempat membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun 700 tahun aku sempat mengabdi kepadanya. Aku tidak mungkin ingkar kepadanya. Aku membangkang karena rasa cemburuku kepada Adam. Aku masih tunduk kepadanya, wahai Khalifah," ungkap iblis pada Khalifah. "Aku tetap tidak akan mempercayai perkataanmu. Perkataanmu seperti ucapan pemburu yang berlagak halus kepada buruannya untuk membunuhnya. Kau yang menyebabkan kehancuran umat Nuh, kaum Ad, kaum Lut, Fir'aun, dan seterusnya," ucap Khalifah yang ragu dengan perkataan iblis. "Kau sungguh salah besar, wahai Khalifah, jika menganggapku sebagai penyebab kehancuran umat manusia terdahulu. Siapalah aku yang bisa menentukan kejahatan di muka bumi? Aku hanyalah boneka Allah yang sedang tidak berdaya di hadapan kekuasaannya," ucap iblis seraya meyakinkan Khalifah. Mendengar jawaban meyakinkan dan menggoda dari iblis, tak lantas Khalifah percaya akan perkataan. Khalifah kemudian berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari godaan-godaan makhluk yang ingin menyesatkan dirinya, terlebih dari kefasihan dan kelicikan iblis dalam menyesatkan dirinya. Setelah berdoa, Khalifah terus saja mendesak iblis untuk berkata jujur kepadanya mengenai tujuan membangunkan dirinya. Sang Khalifah mendesak, namun sang iblis terus saja berkelit. Sang iblis terus mengutarakan pendapatnya bahwa penyebab kehancuran umat terdahulu adalah kecerobohan dan nafsu jahat manusia itu sendiri, bukan campur tangan dari sang iblis. Hal ini semakin membuat Khalifah geram dan muak dibuatnya. Akhirnya kemarahan sang Khalifah membuat iblis mengungkapkan kejujuran perihal membangunkan dirinya. "Baiklah Khalifah, aku akan mengungkapkan tujuanku yang membangunkanmu untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Khalifah, jika engkau tertidur dan kehilangan waktu sholatmu, maka engkau akan sangat menyesal. Penyesalan itu yang akan membawa dirimu pada zikir kepada Allah dengan rasa penuh penyesalan. Zikir penuh penyesalan itu lebih aku takuti daripada sholatmu, wahai Khalifah, karena setiap zikir yang penuh dengan penyesalan kepada Allah akan bernilai 200 kali lebih banyak daripada sholat atau doa yang biasa engkau lakukan," ungkap iblis pada Khalifah. Dan itulah kisah iblis ketika membangunkan Khalifah Muawiyah untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.